Siapa yang saudara maksud? Ya menurut Anda siapa? Nggak, yang saudara maksud itu siapa 600 tahun itu? Udah ada nabi di abad 6. Oke, berarti kan yang saudara maksud begitu. Oke, beliau itu membawa kabar, ya kan, tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yang semesta yang sebegini besar, kemudian ada diutusnya para nabi dan rasul, kemudian termasuk kita juga dilahirkan dari rahim ibu, kemudian proses berkembangnya kita dalam rahim ibu itu kan salah satu bukti adanya zat yang mencipta. Pertanyaan saya gini, dari awal diciptakannya dunia ini sampai diutusnya para nabi dan rasul semuanya, itu yang menciptakannya itu apa dia sendiri saja? Ya, Allah sendiri dengan firman dan roh. Hah? Dia Ya, sendiri ya? Ya, Allah sendiri yang menciptakan dengan firman dan roh. Berarti dia Allah. Ya, Allah, Yesus ya? itu adalah Allah. Hah? Yesus itu adalah Allah. Iya. Oh, baik. Sebelum kita ke siapa? Berarti kan yang menciptakannya itu satu saja. Ya. Bentar ya. Ya. Apa maksudnya menciptakan Ya, satu saja? Yang menciptakan ini kan hanya dia saja. Oh iya dong, betul. Sang Bapa. Ya kan? Baru kita cerita siapa menciptakan. Apa, Ya kan? Bang? Kalau Ulang memang lagi, dia Bang. cuma dia. Suaramu putus-putus, Kenapa? Bang. Karena kan kalau hanya dia sendiri saja yang menciptakannya, ya kan? Hanya dia sendiri saja yang menciptakan, berarti kita sepakat dia sendiri tuh yang menciptakan. Allah itu satu-satunya. Ya. Ya, satu-satunya kan? Iya, Artinya satu-satunya. kan begini. Setelah belakangan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini ada yang mempersepsikan Allah itu begini. Kemudian ada yang begini gitu kan? Ada. Berhala-berhala contoh- itu banyak, Bang. Berhala-berhala yang mengaku Allah itu banyak. Di dunia ini banyak. Ya. Itu Dia itu makanya dikatakan ilah-ilah palsu. Allah-Allah palsu itu banyak. Yang mengaku-ngaku Allah Allah-Allah. itu banyak di dunia ini. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian begini. Kalaulah dia cuman satu, dia saja, berarti kan sumbernya kan cuma satu. Betul, Sang Bapa adalah sumber. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dialah sang sumber itu. Oke. Bapa. Baik, berarti dalam persepsi dalam pandangan Kristen, Bapa itulah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, baru nanti kita bandingkan dengan Islam. Islam juga meyakini satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi itu yaitu Allah. Ya, Hindu pun satunya Tuhannya. Buddha juga satu Tuhannya. Apa hebatnya? Nah, begini, Semua juga Allah ngaku satu. bukan apa hebatnya, Bu. Yang saya maksud begini. Tentu dia saja, nggak ada yang lain. Kalau ada orang yang mempersepsikan, Jangan beretorika, Pak. Dari tadi kan kau ini panjang kali ya, saya dengerin muak pula aku. Allah yang benar itu memang satu, yang ngaku-ngaku Allah banyak. Itu intinya. Paham nggak sampai sini? Panjang kali gaya bahasa kau. Allah yang satu itu memang satu. Makanya tadi 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Namun ilah-ilah lain di dunia ini banyak. 1 Korintus 8 ayat 4. Memang betul ada Tuhan yang demikian. Ada banyak berhala. Ada banyak. Yang ngaku satu ini banyak. Ya, yang asli yang ada cap badaknya. Dari tadi kok beretorika sana sini. Udah buka mute kok. Apa yang mau kau tanya? Langsung aja lah. kalau saya nggak salah, kemarin saya sempat lihat ini akun Agatha ini, bahwa katanya Agatha ini kalau nggak salah ya, KTP-nya masih Islam ya.
Hubungannya apa sama satu Allah? Ya, nanti saya bilang. Nyambung sikit Nanti lah, saya bilang. Pak. Ya, inilah diskusinya apa? Kamu Islam, kamu murtad ya? Nih, tadi kau ngomongin Allah. Kau Islam, KTP-mu masih Islam. Iya, terus masalahnya apa? Ini mau diskusi tentang ajaran, bukan diskusi tentang hidup saya. Umur saya berapa, uban saya berapa, kutu saya banyak atau enggak. Heran loh, heran. Nggak nyambung, Dek. Kau digas sedikit langsung kontak kemana kau? Agak lain ya. Itu pengalihan, Kak, pengalihan. 10 orang di sini jadi enek. Sayang Itu nggak saya kotakin. tanya. Terlalu ini. Apa yang mau kau tanya tuh apa? Ya tanya yang jelas. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau kamu sebelumnya itu Islam, bahwa Islam menerangkan Isa itu bukan Tuhan. Dan Isa itu adalah Nabi dalam persepsi Islam. Ya iya, Nah, itu kan dan itu- persepsi abad 7. Saya lebih percaya apa yang dikatakan di abad 1. Abad 7 tuh masih Nah. muda. Bohong. Apa alasan saudara mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan? Baik, oke. Ah, Saya ini dia. jawab ya. Saya jawab. Karena yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan banyak orang. Para rasul, ribuan orang. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, satu orang. Tentu saya percaya sama banyak orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka saksi mata. Saya lebih percaya. Mereka jalan bareng, hangout bareng sama Yesus. Dan mereka melihat bahwa dia mati dan bangkit. Nih sejaman, tidur bareng bahkan. Makan bareng. Saya lebih percaya sama yang banyak ini daripada gosip satu orang yang gak kenal sama sekali tentang Yesus, hidup sejaman pun enggak, nengok batang hidungnya, lobang hidungnya pun enggak. Cuman dari mimpi. Ya jelas, logika saya lebih kena ke yang banyak kesaksian ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi. Ketemu kagak, kenal kagak, dengar suaranya pun kagak, tapi gosip. Saya nggak idiot. Saya bukan orang yang tolol dibohongin lagi. Percaya sama gosip orang yang jaraknya 600 tahun lebih, nengok aja kagak pernah, kenalan aja kagak pernah, ya, ngeliat aja kagak pernah. Ngapain saya percaya sama orang yang dapat wahyu dari mimpi ini tanpa saksi, tanpa bukti, terus orang-orang jadi percaya. Udah gitu, Pak. Kelakuan yang ngegosipin tentang Yesus bukan Tuhan ini pun, Pak, ngewe anak babu diewe, ya, tantenya dikawinin, bocil dikawinin, diembat umur 9 tahun, ahlaknya, cuy, jijai. Itu nggak percaya sama orang ya. Satu orang yang nggak tahu apa-apa tapi ahlaknya pun busuk. Naujubillah min dzalik. Nyesel banget gua. Iya, najis amit-amit. Nyesel banget gua kenal sama orang yang begituan. Ya baik, sekarang saya ya. Tanggepin, Pak. Dari semua Tanggepin dong. Kita pakai nalar. Tanggepin. Bapak kira-kira percaya sama siapa? Saya tanggapi. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute ya sampai saya selesai ya. Halo? Iya, silakan. Saudara mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tadi adalah anak Allah. Dah. Itu sendiri, itu kan kalau misalnya saudara bilang bahwa singgung-singgung tadi misalnya walaupun tidak tersebut nama, ada kabar dari dalam persepsi saya yang saudara maksud itu adalah Nabi Muhammad SAW yang jaraknya 600 tahun, betul? Itu maksudnya? Hah? Halo? Lanjut, Pak. Katanya tadi nggak mau dipotong-potong. Sekarang kok pengen dipotong? Ya, gua Ini saya tanya, Gua potong nggak nih? Lanjut. saya tanya dijawab. Kalau saya tanya dijawab. Potong. Ya nanti saya potong. Nanti kok nggak mau? Ya. Ini saya tanya dijawab. Apakah yang saudara Ini orang tadi. Nanti kalau saya jawab jangan dipotong-potong, jangan ini. Udah giliran dikasih izin kok. Udah kasih aja, Ibu, Kak. Nanti kalau ngamuk, kita lihat ngamuk apa enggak, kasih aja dia. Ayo. Saya ngapain ngamuk? Udah. Udah tanya sekarang. Ini kan diskusi kita ini kan dua arah kan. Jadi kalau saya tanya jawab. Udah tanya kan.
Yang yang saya tanya tadi, apakah yang saudara maksud itu membawa kabar setelah 600 tahun Isa meninggal itu adalah Nabi Muhammad SAW? Hah? Halo? Nah, ya. Lanjut. Halo? Oke, siapa yang saudara Ada maksud? masih suaraku? Iya, lanjut. Ya, yang saudara maksud siapa? Iya, Pak. Tadi kau kan udah ngomong, Pak. Astaga. Hilang suaranya. Aduh. Oke. Yang saudara maksud itu siapa? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Siapa yang saudara maksud? Ya, menurut Anda siapa? Enggak, yang saudara maksud itu siapa 600 tahun itu? Udah ada nabi di abad 6. Oke, berarti kan yang saudara maksud begitu. Oke, beliau itu membawa kabar, ya kan, tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Terus saudara tadi bilang, saudara tidak percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran itu datang 7 abad kemudian, di abad ke-7 atau 600 tahun kemudian setelah Nabi Isa itu meninggal. Pertanyaan saya, dengan kitab yang saudara yakini itu sendiri, apakah saudara juga pernah, bagaimana saudara meyakininya? Karena saudara juga tidak hidup di abad itu. Begitu. Ditambah lagi dengan begini, ada banyak ayat dalam Bible, ya, ada banyak dalam Bible itu, yang menurut keterangan dari orang yang mempelajarinya, saya ikuti loh. Perdebatan di Zuma misalnya, kemudian di Edis, kemudian di grup-grup yang lain, itu menjelaskan tumpang tindih antara. Saya kasih Anda kesempatan bicara, Pak. Ke poinnya, Pak. Anda ini kemana-mana mau ke Edis. Kok bisa nggak sih, Pak? Fokus, Pak, fokus. Tanggepin yang tadi saya katakan. Pertanyaanmu pun sudah saya jawab berulang-ulang. Kenapa saya lebih percaya? Ini tadi kan saya udah bilang kan, pakai otak, Pak. Saya lebih percaya sama kesaksian banyak orang dibandingkan kesaksian satu orang. Yang banyak orang ini sejaman sama Yesus. Yang satu biji orang ini nggak sejaman. Ini kau ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Nah, kau lemot kali lah. Kau putar terus. Kau usah lebar-lebar, Anda mau kemana kau? Kau buka mute-mu itu, ngupit-ngupit kok kayak pantat ayam, gak ada yang dengar kau. Entah apa yang kau bilang, kau buka dulu mute-mu itu, Pak. Aduh ya Tuhan. Lemah kali pakai mute-mute. Nah, jadi gini, saudara kayak mana bisa yakin kali bahwa itu benar? Kalau misalnya dalam Al-Quran itu bisa diteliti, Bu. Saudara, saya yakin, saudara tidak pernah mempelajari Al-Quran secara mendalam. Saya tanya, gimana cara bisa meneliti Quran? Gimana? Saudara bisa bahasa Arab. Oke, kalau meneliti ya. Saudara belajar. Gini Pak. Kalau Anda mau meneliti sehingga saudara menganggap. Bisa dengarkan saya, saya mute. Dengerin saya, Pak. Dengar, suara saya kedengaran. Oke, silakan. Dengar ya, Pak. Kalau kamu bilang Quran bisa diteliti, Pak. Dengar sini, lihat sini. Ya, saya dengar. Oke, Bapak berhenti dulu mobilnya. Nanti kecelakaan nanti. Saya dengar ini. Kalau Anda mengatakan Quran bisa diteliti, mana Quran di abad yang mau diteliti? Apa? Quran yang di abad ke-7 yang mau diteliti. Saya mau lihat dulu Quran di abad 7. Ada. Tiba-tiba budak kau. Mana Quran di abad 7 yang ditulis? Al-Quran itu ya ini dia. Dengar. Al-Quran. Mana Quran di abad ke-7 yang ditulis oleh Said bin Thabit biar diteliti, Pak? Mana manuskripnya? Mana? Begini, Quran abad coba 7. saudara lihat, ya. Ini. Fokus tadi muncungmu bilang Quranmu itu bisa diteliti. Mana Quran abad 7 yang biar diteliti nih? Mana? Biar diteliti. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang benar, ya. Dari semua negara dan semuanya kayak gitu Al-Quran itu. Bahkan, saudara yang potong dulu. Bahkan barisnya saja tidak berubah. Kalau ada
huruf yang mati itu yang artinya dia tidak ada barisnya, tidak ada apa-apanya, semuanya sama. Nah, tapi berbeda dengan yang lain. Yang Kenapa? saya tanya, saya mau lihat Quran di abad 7 biar diteliti. Mana? Quran di abad 7 mana? Yang ditulis oleh Said bin Thabit yang adalah Bro. sahabat nabimu mana? Bro. Manuskrip. Bro. Saya bisa tahu ada dua lembar potongan manuskrip di Birmingham ya, itu tulisan gundul ya, itu dengan Arab gundul, itu cuman sebesar panty liner saya 2 lembar, sebesar softtek saya 2 lembar, itu yang mau diteliti apanya, jadi satu buku. Bro, Ya, Kalau memang- dari dua lembar, saya kasih tahu ya. Ini tuh keluaran Kairo 1924 ya Pak ya. kalau memang mau belajar Al-Quran yang betul, Sana kok generasi goblok. Turun aja kau. Kau nggak ngerti diskusi di sini. Ya, kau aja nggak ngerti kitab kau. Blow on. Iya, aku kau tadi lari sana lari sini kau muter-muter. Jawaban saya tadi tuh ya. Kesaksian banyak orang yang sejaman lebih bisa dipercaya daripada kesaksian satu orang yang tidak sejaman. Maka saya lebih percaya kesaksian yang banyak orang ini daripada kesaksian satu orang dari mimpi yang perilakunya nauzubillah min dzalik. Saya rasa jawaban saya udah telak banget. Sebentar. Saya rasa jawaban saya udah telak banget untuk itu. Kalaupun nggak bisa dicerna pakai kepalanya, ya namanya juga Islam. Mau gimana lagi? Nggak logika banget tadi jawabannya loh Kak. Bukan nggak logika, orang dia nggak bisa nanggepin apapun kok. Nggak nyambung, Blok. Tapi sampai kok bisa 2 lembar jadi satu buku tebel gitu loh. Ya coba tanya aja lah sama dia. Aku pun bingung itu.